Salam. Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kan kita ada tugas ya buat diskusi beberapa soal. Nah, karena kita juga udah lama nih kan nggak ketemu, nggak tanya kabar juga. Raf, gimana kabarnya, Raf? Ya, baik. Ya, lumayan lah. Sehat. Hujan terus tapi. Oke. Hikmah gimana nih kabarnya, Hi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ya apa Git kabarnya? Puji Tuhan luar biasa guys. Wah, ini beneran udah di Jember? Iya udah. Wah, berarti kapan-kapan yang di Jember bisa nih kumpul buat diskusi bareng. Oke. Iya. Mungkin biar ini ya kita bisa cepet bahas juga, cepet diskusi. Nah, tapi di sini teman kita masih kurang satu karena ada kendala, tapi bentar lagi bakal gabung. Kita tunggu aja, tapi mungkin kita bisa diskusi dulu buat soal yang awal-awal, nanti Ridho juga bisa nambahin. Kita mulai dari bahas soal nomor 2 ya. Oke. Nomor 2 Raffi bukan? Bukan. Kemarin aku udah nyelesain nomor 3. Oh iya, jadi kan kita emang udah dibagi beberapa soal ya. Berarti karena Ridho kebagian nomor 2 dan Ridho belum join, kita mulai dari Raffi aja ya, soal nomor 3. Nah, Mungkin oke. bisa minta tolong share screen, Raf. Oke. Nah, kemarin kan emang apa ya? Oh, belum jadi host. Belum boleh share screen. Oh iya, minta tolong. Hikmah ya hostnya. Mohon maaf, ini PPT-nya yang mana? Belum dikirim. Enggak. Kalau misalnya aku yang share screen aja bisa nggak? Maksudnya aku dijadiin co-host gitu atau? Boleh. Jadi biar enak share screen sendiri. Ya. Oke. Thank you. Nah, share screen-nya udah kelihatan belum, guys? Udah. Kelihatan. Sudah. Nah, oke. Jadi ini kan sebenarnya kita di soal nomor 3 ini ngomongin apa ya? Spektroskopi kan. Nah, ini kaitannya tentang atom. Nah, makanya ini ada deret-deret yang berkaitan dengan penyelesaian soalnya, karena kan ini ditanya tentang Balmer dan juga Paschen gitu. Nah, dalam spektroskopi atom, panjang gelombang garis-garis spektrum yang teramati dari suatu bahan dirumuskan secara matematis dengan menggunakan nilai konstanta Ribot R sama dengan 1,096776 kali 10 pangkat 7 M pangkat min 1. Nah, pertanyaannya tentukan panjang gelombang terpendek Balmer dan frekuensi gelombang terpanjang Paschen. Nah, jadi kan ini kan memang pertanyaannya tentang Balmer dan Paschen. Terus aku juga sempat googling juga terkait dengan Balmer sama Paschen. Nah, ini jadi ternyata deret Balmer atau garis Balmer ada ini dalam fisika atom adalah sebutan dari salah satu dari 6 deret yang menggambarkan garis spektrum, ya kan, spektrum emisi atom hidrogen. Nah, ini menggunakan rumus Balmer. Terus juga aku juga kepoin ini Paschen sinar inframerah. Kepoin terus. Nah, ini deretnya nih, ciri-cirinya ada deret Lyman, tapi kan kita cuma menggunakan deret Balmer dan Paschen, gitu kan.
Nah, kemudian kita bisa lihat ciri-ciri dari ini ciri-ciri dari deret Balmer ya. Kemudian kita bisa langsung bekerja dengan cara menghitung seperti ini. Jadi ini kan R-nya tadi di atas ya. R-nya segini. Kemudian N-nya itu sama dengan 2. N sama dengan tidak terhingga ke N sama dengan 2. Jadi kita apa namanya? Masukin 1 per lambda sama dengan, nah ini baru 1,096776 kali 10 pangkat 7. Nah, kemudian itu buka kurung 1/2 pangkat 2 dikurang 1 per hingga pangkat 2. Nah, ini guys ya. Kita kan emang ini soalnya kan panjang gelombang terpendek. Setelah dihitung, maka hasilnya 1 per lambda itu sama dengan 0,274 194 kali 10 pangkat 7. Nah, berarti lambdanya atau panjang gelombangnya itu sama dengan 3,6470582 kali 10 pangkat 7 M. Nah, jadi kita ambil kita bulatkan, kita ambil 2 angka di belakang koma saja. Jadi hasilnya itu lambda sama dengan 3,65 kali 10 pangkat 7. Jadi akhirnya kita ketemu ya, jadi gelombang terpendek spektrum pada deret Balmernya segini. Nah, ini akhirnya kita menyelesaikan yang A nih. Oke, yang A. Nah, selanjutnya kita yang kedua kan. Kalau yang kedua itu terkait frekuensi gelombang terpanjang Paschen. Nah, ini kita juga kalau frekuensi berarti kan apa? Berarti kan kita harus nyari tahu lambdanya juga. Ini kan kalau misalnya yang pertama kan ini kan langsung nyari lambda panjang gelombang. Nah, kalau yang B ini kita nyari frekuensinya. Oke. Nah, ini deret Paschen ya ciri-cirinya. Nah, ini dia. Jadi ini yang pertama ini kita nyari ini dulu nih, nyari lambdanya dulu nih. Ya kan? Sama kayak yang pertama ini, kita sama. Nih kalau ini kan langsung ya. Garis dasarnya. Nah, kemudian ini juga kita hitung dengan memasukkan ini. Kita hitung. Nah, kan kita punya NF-nya ini NF pangkat 2 berapa? Berarti kan 3 pangkat 2 ya kan, R-nya itu tadi yang sudah diketahui berapa tadi R-nya. Nah, ini 1,096 kali 10 pangkat 7 M 1. Hasilnya langsung saja seperti ini kan. Nah, soalnya ini kan apa? NF2 kemudian ininya NI2. Jadi 3 pangkat 2 satu lagi 4 pangkat 2. Nah, kemudian kalau misalnya kita hitung
Kita hitung ya, ini semuanya sudah, maka hasilnya adalah lambdanya ini. Nah, ini panjang gelombangnya ya kan. Nah, ketika kita sudah tahu panjang gelombangnya atau lambdanya segitu 1,875 ya kan, sepuluh pangkat 4, baru kemudian kita cari frekuensinya, nah kan, sesuai dengan yang ditanya, frekuensi gelombang terpanjang pasang. Nah, berarti kan F-nya itu apa? F-nya berarti kan C per lambda. Kita masukin hasilnya, ini nilai lambdanya sama nilai C-nya kita masukin di persamaan ini, kemudian barulah kita dapat hasilnya. Segitu frekuensinya berarti adalah F sama dengan 1,599 kali 10 pangkat 4. Yes. Oke. Untuk pembahasan nomor 3 seperti itu ya, yang dari soal yang diberikan di PowerPoint. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku dong. Sebenarnya detail banget sih udah. Cuman aku tadi rada sedikit bingung pas di bagian akhir tadi. Ya, oke. Kurang lagi ke bawah. Nah, yang itu ya, yang lambdanya paling bawah tuh, coba kita diskusiin deh. Kalau kalian perhatikan, itu kan dari kali 10 pangkat 7 ya? Kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Nah, itu kok jadi Armstrong itu gimana? Soalnya saya ingat kok Armstrong itu pangkat min 10 nggak sih? Atau takutnya aku yang salah nih, gimana tuh? Ya sebenarnya bener sih, itu kan emang Armstrong itu kan pangkatnya itu kan min 10, pangkat 10 kan. Nah, kemudian sama dengan ini kan tadinya 7 ya. Kemudian akhirnya ini kan 10-nya jadi pangkat 4 dan komanya itu jadi maju ke depan juga gitu. Nah, jadi emang ya emang sama gitu. Jadi antara atas dan bawah ini senilai lah gitu intinya. Armstrong itu pangkat 10 apa pangkat min 10? Seingatku min sih. Kan itu kan 1 per lambda ya. Kan pangkat min 10. Kan itu jadi lambda. Nah, yang 10-nya itu kan min 10-nya itu kan naik kan jadi naik. Dibagi min 10 jadi 3 sih harusnya ya. Oh, berarti ini ada kesalahan ya? Kesalahan ngitung berarti ini aku ya? Enggak sih, benar kan 3. Terus kan jadi 1,8 kan jadi tambah jadi 4 kan. Jadi 10 pangkat 4. Oh, iya berarti tetap 4 kan? Maksudnya bukan 3 kan? Tetap 4 kan? Ya, kalau dia 18 itu baru yang pangkat 3. Tapi ini karena 1,8 jadi dia pangkat 4. Oh iya, oke. Oke, thank you Gita. Aku juga kaget nih. Oke, makasih ya atas ininya ya. Oke, itu ya dari nomor 3. Mungkin next kali ya, lanjut ke nomor berikutnya. Tapi tadi menarik tentang deret itu, Raf, yang punyamu kan ada 2 deret tuh. Maksudnya cara kita membedakan perbedaan yang paling umum atau biar gampang lah ngebedainnya tuh gimana? Nah, ini kan sebenarnya emang emang udah ada ciri-cirinya. Ini juga fotonya aku ambil di Google juga. Mungkin kita bisa search lagi kali ya perbedaan misalnya.
perbedaan deret apa? Deret apa tadi satunya? Balmer, Balmer Ya. sama Lyman mungkin. apa? Passion, Pas. ya kan? Ya. Apa nih? Biasanya sih emang apa? Kalau menurut aku ya emang perbedaannya itu ya terletak dari ciri-cirinya gitu. Hmm. Nah, ini nih. Ini kan foto yang aku ambil nih. Yap. Kayak ketahuan kan M-nya ini di deret Balmer dan deret Passion ini sudah berbeda. Terus juga apa, panjang gelombang untuk N sama dengan M plus satunya juga. Nah, mungkin ini ya N sama dengan N sama dengan tak terhingganya juga. Tapi kalau misalnya apa namanya? Tadi kalau di pengertiannya, kayaknya pengertiannya juga beda nggak sih? Tadi kalau nggak Ya. salah dia, ya kan? Iya benar-benar beda sih. Sepertinya itu pengaruh panjang gelombangnya kan setiap Iya, panjang benar-benar. gelombang itu kan beda-beda. Oke. Nah, ini kan apa? Hidrogen kalau pasiennya. Kalau Balmer hidrogen, tapi gimana tadi Hikmah tuh Perbedaan panjang gelombang kah? panjang gelombang ya berarti ya perbedaannya ya. Yap. Ya, makasih banget Raf penjelasannya. Kalau aku itu aja sih yang bingung. Mungkin teman-teman yang lain Oke. ada yang mau didiskusin lagi terkait soal 3 ini ya, nomor 3 yang dari Ya, nomor 3. PPT. Untuk yang A itu yang mencari gelombang terpendek itu harus pakai yang tak terhingga ya. Gimana? Yang itu N-nya tak terhingga. Itu kalau mau cari yang ini ya, gelombang terpendek. Benar. Iya. Benar-benar. Oke, langsung lanjut aja ya ke nomor berikutnya kali ya. Nanti aku bakal bahas lagi tentang apa namanya soal olimpiade yang aku cari gitu. Oh, oke. Oke. Berarti makasih ya Raf. Berarti selanjutnya nomor 4 kan ya? Nomor 4, aku ding. Minta tolong dong yang jadi host mau share screen. Ini belum bisa share screen. Hostnya Raffi, mungkin Raffi. Oke. Oke, terima kasih. Bentar. Udah kelihatan belum? Udah. Sudah. Sebentar ya. Oh, bisa. Oke, di sini mungkin aku bakal, sorry. Oke, aku di sini mungkin bakal bahas terkait soal nomor 4. Nanti kalau seandainya penjelasanku ada yang salah atau keliru, minta tolong banget buat teman-teman bisa bantu ngoreksi. Nah, di soal nomor 4 ini kan soalnya katoda potasium disinari foton dengan lambda ke satunya itu 253,7 nanometer dan menghasilkan energi maksimum elektron terpental itu sebesar 3,14 elektron volt. Nah, jika disinari dengan radiasi cahaya tampak, lambda 2 itu yang sebesar 589 nanometer, maka kemudian energi maksimum elektron terlempar 0,36 elektron volt, maka
tentukan yang A nilai tetapan Planck dari data di atas. Yang B panjang gelombang maksimum dari radiasi untuk menghasilkan ELF pada potasium. EFL, mohon maaf, efek fotolistrik ya, efek fotolistrik pada potasium. Nah, berarti yang A karena mencari tetapan Planck, berarti kita nyari H. Oke. Nah, di sini pertama-tama kita tulis dulu ya. Yang di soal tadi, pertama ada lambda 1. Lambda 1-nya kan tadi sebesar 253,7 nanometer. Nah, ini kita rubah menjadi meter, kita pindah komanya ke depan kan jadi 2,573. Nah, di sini berarti kali 10 pangkat min 7 dari nano ke meter, karena kan nano pangkat min 5. Nah, pindah ke depan jadi pangkat min 7 ya. Nano itu pangkat min 9, karena ini pindah ke depan jadi pangkat min 7. Tuh. Kemudian kalau energi kinetik maksimum 1, tadi di soalnya itu sebesar 3,14 elektron volt. Nah, ini kemudian kita kalikan dulu sama muatan dari elektron. Nah, ini mohon maaf, aku kayak ada sedikit kesalahan, harusnya ini kolom, bukan joule dulu. Nah, baru elektron volt, 3,14 elektron volt dikali dengan 16,10 pangkat min 9 kolom. Nah, baru muatannya berubah. Satuannya itu berubah jadi joule. Ya, ini sebesar 5,024 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, gini. Kemudian tadi di soal kita ketahui lambda 2. Lambda 2-nya itu sebesar 589 nanometer. Kemudian karena dia pindah ke depan jadi 5 komanya maksud saya jadi 5,89 kali 10 pangkat min 7 meter. Kita rubah dari nano ke meter. Kemudian kita ketahui juga tadi di soal ada energi kinetik maksimum 2 ya, yaitu sebesar 0,36 elektron volt, sama kayak di atas tadi, kita kalikan dulu sama muatan elektron sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, seharusnya, mohon maaf. Nah, baru ketemu hasilnya 0,570 dikali dengan 10 pangkat min 9 joule. Nah, kita ketahui juga untuk kecepatan cahayanya yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, untuk ketetapan Planck sendiri kan kita rumuskan sebagai H. Jadi kita pertama nyari H dulu. Kalau yang B kita mau mencari lambda maksimumnya. Oke. Mungkin dari sini apa ada yang keliru atau kalian ada mau menambahkan, Kak? Atau masih belum? Masih belum, aman. Oke. Kayaknya, oh iya, oke. Gimana, Raf? Belum, lanjut. Oke, makasih. Selanjutnya kita masuk di pembahasan yang A ya, buat menjawab ketetapan Planck-nya. Nah, ini kan kita pakai rumus energi kinetik maksimum 1 dikurangi energi kinetik maksimum 2 sama dengan HF dikurangi HF0. Kemudian energi kinetik maksimum 1 dikurangi energi kinetik maksimum 2 sama dengan HF1 min HF2. Nah, gimana awalnya HF min HF0 kok bisa berubah jadi HF1 min HF2? Nah, jadi kan awalnya kalau rumus dari energi ini, mohon maaf ya kalau. Nah, energi kinetik maksimum 1 dikurangi energi kinetik maksimum 2. Itu bisa kita tuliskan kan gini. HF1 min HF0. Kemudian dikurangi dengan HF2 dikurangi HF0. Nah, ini karena sama-sama HF0 dikurangi dengan maksudnya di sini HF0 dikurangi HF0 kan berarti habis, makanya jadi HF1 dikurangi HF2. Nah, itu kenapa kok bisa berubah ke persamaan yang kedua ini. Nah, baru deh kita masuk ke yang ketiga. Energi kinetik maksimum 1 dikurangi energi kinetik maksimum 2. Nah, ini jadi berubah lagi. HC per lambda 1. HF1, jadi frekuensinya kita rubah. Jadi kan rumus frekuensi yang lain itu kan bisa C per lambda kan ya. Nah, jadi karena di sini F1 maka lambda 1. H F1-nya berubah jadi C per lambda 1. Kemudian dikurangi H F2-nya berubah jadi C per lambda 2. Nah, dari sini kita udah ketemu angka-angkanya tadi yang diketahui, jadi tinggal dimasukkan aja.
Tadi kan untuk energi kinetik maksimumnya kan sebesar 5,024 ya kali 10 pangkat min 19. Kemudian energi kinetik maksimum 2-nya 0,576 kali 10 pangkat min 19. Nah, kita masukkan H ini kan jadi ketetapan Plancknya itu belum kita ketahui. Jadi nggak kita rubah dulu. Kemudian C-nya itu kan kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 tadi. Nah, untuk lambda 1, tadi benar nggak? Lambda satunya itu 2,537. Nah, benar kan 2,537 kali 10 pangkat min 7. Kemudian ini hanya tetap kali kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8, terus per lambda 2-nya kita coba cocokin lagi 5,89. Di sini udah benar 5,89 kali 10 pangkat min 7. Nah, jadi sudah sesuai. Terus kita hitung aja 5,024 kali 10 pangkat min 19 dikurangi 0,576 kali 10 pangkat min 19 itu hasilnya adalah 4,448 kali 10 pangkat min 19. Nah, di sini kita kerjakan yang 3 dulu. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 2,537 ini kan ketemu segini hasilnya. Ketemu 1,182 kali 10 pangkat min 15. Karena kan ini pangkatnya min 7. Kita pindah ruaskan ke atas kan jadinya plus 7. Makanya ini pangkatnya berubah jadi pangkat 15. Kemudian yang 3 dibagi 2,537 hasilnya itu 1,182. Nah, yang di sini sama min hanya tetap. Kemudian 3 dibagi dengan 5,89 itu hasilnya 0,509. Kemudian yang 10 pangkat 8, nah di sini dibagi 10 pangkat min 7, pindah ruas juga jadi 10 pangkat min 15, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya dikerjakan dulu kayak 1,182 kali 10 pangkat min 15H dikurangi dengan 0,509 kali 10 pangkat 15H kayak gitu. Jadi dikurangi, ketemulah hasilnya segini. Ini dikurangi dengan ini, ketemulah 0,673 kali 10 pangkat min 15H. Ini tinggal diturunin ke bawah aja. Nah, karena kita mau mencari H-nya, berarti tinggal dipindah ruas saja. H sama dengan yang ini 4,448 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan hasil yang pengurangan tadi. 0,673 dikali dengan 10 pangkat 15. Kita bagi aja 4,448 dibagi 0,673 itu hasilnya 6,609. Nah, di sini karena pangkat 15 pindah ruas ke atas berarti kan 19. Nah, ini kan 15 pindah ruas ke atas jadi min 15. Min 19 tambah min 15 hasilnya min 34. Untuk satuannya itu joule per sekon. Nah, jadi dari yang A kita ketahui untuk ketetapan Planck-nya pada data di atas itu sebesar 6,609 kali 10 pangkat min 34 joule sekon gitu. Mungkin dari hasil pengerjaan punya ada yang keliru atau kurang tepat, Rek? Mungkin bisa dibantu dikoreksi. Aman. Aman ya. Mungkin hikmah atau sudah bagus penjelasannya, mudah dipahami dan sudah sedikit mengerti. Oke. Raffi, nggak ada yang mau ditambahkan, Raf? Barangkali punya aku kurang lengkap atau ada yang keliru? Udah sih, aku perhatiin juga bisa. Maksudnya aku bisa mengerti gitu. Terima kasih atas masukan dari teman-teman. Lanjut ya, kita mau jawab yang B. Yang B tadi kan kita mau nyari apa ya, Rek? Lambda ya, lambda maksimumnya ya. Oke. Sebentar ya, aku juga sambil lihat buku catatanku. Nah, di sini kalau mau mencari lambda maksimum, kita tuh bisa pakai rumus usaha. W sama dengan energi dikurangi energi kinetik maksimum. Nah, karena tadi ada energi kinetik maksimum 1 sama maksimum 2, sekarang kita kerjakan yang maksimum 1 dulu. Jadi kita pakai rumusnya usaha sama dengan energi dikurangi energi kinetik maksimum 1. Nah,
Terus kok di sini bisa tiba-tiba jadi 1240 elektron volt nanometer. Nah, kok bisa tiba-tiba berubah kayak gitu? Nah, mungkin aku sedikit sambil lihat buku catatanku. Kalau kita ketahui rumus dari E ya, buat energi itu kan H per F ya, H dikali F ya. Nah, kemudian hanya F-nya itu kita rubah jadi C per lambda kayak tadi. Nah, H, C per lambda kayak gitu. Nah, ini adalah persamaan satunya. Kayak gitu. Kemudian di buku ini, nah berarti kita nyari Hc-nya dulu. H dikali dengan C. H itu kan ketetapan Planck-nya ya. Ketetapan Planck itu sebesar 6,626 dikali dengan 10 pangkat min 34. Nah, 10 min 34. Kemudian kalau buat C-nya itu kan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, dari sini bisa kita kerjakan dulu. Yang 6,626 dikali 3 itu hasilnya di buku sudah tak tulis 1,986. Nah, terus di sini kan min 34 dikali 10 pangkat 8 ya. Berarti di ini ditambahkan jadi berapa ya? Kali 10 pangkat min 26 enggak, Rek? Min 26 ya? Nah, jadi min 34 ditambah 8 min 26. Jadi 1,986 kali 10 pangkat min 24. Kayak gitu. Nah, terus kan ini satuannya baru joule meter. Nah, joule ini bisa kita rubah ke bentuk ya, EV, elektron volt ya. Nah, bisa kita rubah ke elektron volt. Jadi, Hc-nya tadi sama dengan 1,986, kemudian dikali dengan 10 pangkat min 26, kemudian dikali dengan 1 per 1,6. 1,6 ini merupakan massa dari muatan dari elektron tadi, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, kayak gini, jadi joule itu juga bisa kita rubah ke elektron volt. Nah, itu dikali dengan ini. Kayak gitu. Nah, kemudian ini dibagi dengan ini pertama min 26, kemudian ini di bawah kan min 19. Jadi, ini kan di bawah min 19. Jadi, kalau kita coret ini pindah ruas ke atas kan sama dengan ini dulu, 1,986 dibagi 1,6 itu hasilnya 1241. Nah, 12,41. Kemudian yang min 26 sama min 19 kan berarti pindah ruas ke atas jadi plus. Min 26 plus 19 jadi min 7 ya. Kali 10 pangkat min 7. Kayak gitu. Nah, itu elektron volt meter. Kemudian kita, karena di sini cuma 0,41, kita buletin aja jadi 1240. Nah, kita rubah kayak gini. Dikali dengan EV 10 pangkat min 7 ya. Min 7M. Bentar ya, aku lihat bukuku dulu. Oh ya, sorry. Karena ini udah hilang kan komanya, jadi ini bukan pangkat min 7, ini pangkat min 9 kan ya. Pangkat min 9 meter kayak gitu. Nah, pangkat min 9 itu kan sama dengan nano. Ya benar, jadi kan sama dengan 1240 nanometer kayak gitu. Nah, jadi oh ya, elektron voltnya sorry belum ditulis. Bentar. Ya. Wah. Jadi tadi tapi udah ini, Rek. Udah ngeh belum? Sorry kan aku semua. Jadi Sudah. kan tadi nyampe. Sorry ya. Dia nyampe dari 1240 elektron voltnya lupa nggak tak tulis tadi EV karena pangkat 10 kali 10 pangkat min 9 kan jadi nm ya, jadi nano, terus tadi masih ada meternya. Jadi dapat kayak gini. Perlu aku tulis lagi nggak? Enggak kok.
Udah ya. Nah, jadi tadi itu asal-muasalnya barulah ketemu kayak gini. Nah, sekarang tinggal kita bahas aja yang sini. 1240 elektron volt nanometer per lambda maksimum 1 sama dengan 12.240 elektron volt nanometer per lambda 1. Nah, ini dikurangi dengan energi kinetik maksimum satunya tadi, tinggal dimasukin aja sebesar elektron volt. Nah, kemudian di sini tinggal dipindah ke bawah aja, kemudian lambda pertamanya, tadi lambdanya kan sebesar 253,7 nanometer. Nah, tinggal dimasukin, sama masih dikurangi energi kinetik maksimum 1 sebesar 3,14 elektron volt. Nah, baru setelah itu coba kita bagi yang sini. Karena mm-nya sama, berarti tinggal EV aja atau elektron volt. Nah, yang sini tinggal dipindah ke bawah, kemudian 1240 dibagi 253,7 itu kan ketemu 4,887 EV, ini dicoret. Kemudian tetap dikurangi 3,14 elektron volt. Nah, ini dipindah lagi ke bawah sini, kemudian 4,887 elektron volt dikurangi 3,14 elektron volt, ketemulah 1,747 elektron volt. Nah, karena kita di sini mau mencari lambda maksimum 1, ya udah berarti tinggal tukeran tempat aja ini. Jadi 1240 elektron volt nanometer dibagi dengan 1,747. Nah, karena EV-nya ini sama, elektron voltnya bisa dicoret aja. 1240 dibagi 1,747 itu ketemu 709,76. Nah, di sini dia panjangnya dalam satuan nanometer. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang? Gimana, Re? Sudah dapat. Oh, itu sudah gabung ya? Ya, terima kasih. Kalau seandainya ada yang kurang, bisa minta tolong bantu koreksi ya. Nah, selanjutnya kita juga mau mencari lambda maksimum yang keduanya. Jadi, tadi kan ini sudah ketemu asal-muasalnya dari mana, 1240. Jadi, karena ini maksimumnya kedua, kita masukin aja atau kita ganti aja lambdanya pakai yang lambda kedua, sama energi kinetik maksimumnya juga pakai yang 2. Kayak gitu. Jadi, tinggal dimasukin, ini dipindah ke bawah, 1240 elektron volt nanometer per lambda maksimum 2 sama dengan 1240 elektron volt nanometer, kemudian dibagi dengan untuk lambda 2-nya tadi kan sebesar 587 nanometer. Kemudian dikurangi dengan kalau energi kinetik maksimum 2-nya itu sebesar 0,36. Karena sama, bisa kita coret aja, tinggal EV. Ini dipindah ke bawah, 1240 dibagi 589, ketemu ini 2,15 elektron volt. Kemudian dikurangi dengan energi kinetik maksimum 2-nya sebesar 0,36 elektron volt. Nah, maka ketemu 1,745 elektron volt. Nah, karena kita mau mencari energi lambda ya. Lambda maksimum 2-nya berarti tinggal kita tukar aja 1240 elektron volt nanometer dibagi dengan 1,747 elektron volt. Karena elektron voltnya sama, tinggal dicoret. Ini ketemu 710,6 nanometer. Nah, jadi untuk panjang gelombangnya yang maksimum 1 sebesar 709,79 nanometer. Kalau yang kedua, lambda maksimum 2 itu 710,6 nanometer. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman atau ada koreksi, silakan. Masih jalannya Ilma. Oke, cukup berarti aku stop sharing. Ada yang mau nambahin nggak? Yang lain, Ridho barangkali yang baru join. Maksudnya? Iya. Raffi, Mas sudah? Sudah cukup, makasih Ilma. Oke. Udah. Sudah cukup. Berarti selanjutnya mau lanjut ke soal nomor 5 dulu atau Ridho tadi yang nomor 2? 5 dulu kali ya biar urut.
Nomor 5 deh. Ya deh. 5 siapa Gita ya? Iya. Ya deh, silahkan Git. Ganti host. Udah ya? Izin tanya Kak. Ini yang kurang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 1 sama 7 kita bahas nomor. Bahas bareng. Iya. Kai. Udah kelihatan belum? Masih proses sih kalau di aku. Masih proses. Udah. Wah, menarik banget. Beda kayak Iya. Silakan Git. Hai teman-teman, jadi aku mau bahas soal berikutnya. Soal nomor 5 ya. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Nah, jadi soal nomor 5 ini masih berhubungan ya sama yang dibahas sama Ilma tadi. Soal nomor 5, antena radio memancarkan gelombang berfrekuensi 1 MHz dengan daya 1 kW. Berapa jumlah foton yang dipancarkan setiap menitnya? Nah, jadi kita akan menyelesaikannya. Pertama kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Ada frekuensi kan 1 MHz. Nah, ini kita ubah jadi hertz, itu dikali 1 juta. Jadi hasilnya 10 pangkat 6 hertz. Kemudian untuk dayanya P-nya sama dengan 1 kW sama dengan 10 pangkat 3 watt. Nah, ini untuk hanya yaitu ketetapan Planck yang udah dibahas sama Ilma tadi sama dengan 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. Nah, yang ditanyakan jumlah foton yang dipancarkan setiap menitnya. Nah, di sini yang diketahui kan frekuensi ya. Jadi kita pakainya yang E sama dengan H dikali frekuensi. Kalau misalnya yang diketahui lambda sama kecepatan cahaya, kayak yang di ilmu bahas tadi, kita bisa pakai yang E-nya sama dengan H dikali C per lambda. Nah, ini karena yang diketahui frekuensi, maka kita pakai yang E sama dengan H dikali frekuensi. Untuk E-nya sama dengan hanya tadi 6,626 kali 10 pangkat minus 34 dikali frekuensinya 10 pangkat 6 Hz. Nah, maka ini kita selesaikan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 kali 10 pangkat 6. Yang pangkatnya kita kurangi jadi 6,6 kali 10 pangkat minus 28. Nah, karena kita udah dapat energinya, maka kita cari berapa jumlah foton yang dipancarkan setiap menitnya. Untuk N-nya sama dengan P per E per T. Nah, untuk P-nya tadi 10 pangkat 3, kita masukkan ke sini, kemudian dibagi dengan energi yang sudah kita cari tadi, 6,6 kali 10 pangkat minus 28 Joule. Untuk waktunya 1 sekon. Jadi dikali 1. Mohon maaf ya, ini sama dengannya agak salah tempat. Gak masalah, masih paham kok. Oke. Kok nggak bisa ya? Ada kendala. Oke, udah ya?
Udah. Nah, jadi hasilnya ini kan minus 28-nya naik pindah ruas ke atas jadi positif ya. Jadi 1/1,6 hasilnya 1,5. 2 dikali 10 pangkat 3 sekon. Kan ini hasilnya sekon ya. Jadi diganti ke menit dikali 60 maka hasilnya 9,12 kali 10 pangkat 29 menit. Jadi foton yang dipancarkan setiap menitnya 9,12 kali 10 pangkat 29 per menit. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Dari aku belum sih, udah paham kok. Karena Udah jelas. soalnya masih lumayan gampang. Referensinya juga udah diketahui tadi kan ya? Iya, karena udah dibahas kan sama kamu tadi, jadi udah lumayan paham lah ya. Bisa. Ini dari teman-teman kali ada yang mau menambahkan? Iya, mungkin dari yang lain ada. Belum sih. Ya, aku juga sudah cukup kok. Asik. Iya, sepertinya juga cukup. Iya, udah jelas banget. Oke, apa sudah terlihat? Sudah. Oke, aku mulai ya, Kak. Ini aku ambil soal ONMIPA PT Fisika tingkat regional tahun 2014. Nah, di sini pertanyaannya, sebuah elektron bebas dengan massa diam mega elektron sama dengan 0,5 mega elektron volt per C kuadrat memiliki energi total sebesar 1,5 mega elektron volt. Lalu hitung besar momentum elektron tersebut yang dinyatakan dalam satuan mega elektron volt per C. Nah, jadi untuk penyelesaiannya yang pertama itu kita menggunakan ini ya, energi ya, karena di sini ya kita bisa mendapatkan gamma di sini melalui besar energi totalnya. Energi total sama dengan gamma dikali massa diam dikali C kuadrat. Di sini juga sudah dijelaskan tadi 1,5 besarnya 1,5 mega elektron volt, terus gamma yang dicari dikali massa diam 0,5 mega elektron volt per C kuadrat dan dikali C kuadrat. Nah, C kuadrat di sini bisa dicoret ya. Terus mega elektron volt 1,5 bisa pindah ruas ke kiri dan gamma juga pindah ruas, jadi menghasilkan gamma sama dengan 1,5 per 0,5. Jadi gamma sama dengan 3. Nah, untuk rumus gamma sendiri itu kan ada gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Terus gamma di sini juga sudah didapatkan yaitu 3. Jadi tinggal disubstitusikan. 3 sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini juga bisa dipindah ruas, jadi 1 per 3 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Itu. Lalu kita hilangkan akarnya, jadi 1 per 9 sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan bisa pindah ruas yang 1 min 1 per 9 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Dan juga 1 min ini bisa diganti sama 8 per 9 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Gitu. Jadi bisa dikalikan silang
bahwasanya V kuadrat sama dengan 8/9 C kuadrat. Jadi bisa sama-sama diakar ya. Jadi 2 akar 2/3 C. C kuadrat di sini kenapa hilang? Karena sudah diakar sama ini. Gitu. Terus setelah menghasilkan beberapa kecepatan sama gamma, kita bisa mencari momentum elektronnya. Rumus momentum itu kan ada MV ya. Karena di sini relativistis, maka dikalikan gamma. Jadi P sama dengan gamma sama dengan 3 dikali massa sama dengan 0,5 mega elektron volt per C kuadrat dikali V sama dengan 2 akar 2/3 C. Nah, di sini bisa dicoret-coret nih. 3 dicoret sama 3, terus C juga dicoret sama C kuadrat. Jadi C kuadratnya sisa C saja. Jadi sisa 0,5 dikali 2 akar 2. Hasilnya akar 2 mega elektron volt per C. Jadi momentum elektronnya itu akar 2 mega elektron volt per C. Mungkin ada yang dibingungkan dari penjelasanku. Kalau aku masih belum, udah detail banget tadi. Udah paham kok. Yang lain mungkin Raffi sama Rido. Sudah paham. Sudah. Oke. Makasih guys. Oke, Share screen. Kasih hikmah hostnya untuk saya. sudah. Selanjutnya adalah nomor 2. Ya, akan membahas ONMIPA 2015. Diketahui di soal bahwa sebuah lampu LED memancarkan cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 528 nanometer dengan gaya total 1,25 meter watt. Diketahui H-nya sama dengan 1,240 kali 10⁻⁻⁶ elektronvolts per meter. Hitunglah jumlah foton yang dipancarkan oleh lampu LED tersebut per detik. Ya, diketahui P-nya sama dengan 1,25 meter watt, atau jika diubah menjadi watt menjadi 1,25 kali 10⁻⁻³ watt per meter kubik. Selanjutnya Hc-nya diketahui 1,240 kali 10⁻⁶ elektron valensi. Jika diubah menjadi joule menjadi 1,99 kali 10⁻⁻25 joule per meter. Selanjutnya lambda yaitu 520 nanometer. Jika diubah ke meter menjadi 5,28 kali 10⁻⁻⁷ meter. Dan waktunya adalah 1 detik atau 1 second. Ditanyanya itu N, yaitu jumlah foton yang dipancarkan oleh lampu LED per detik. Nah, jawab kita akan menggunakan rumus sama dengan B sama dengan E per T. Nah, E-nya adalah N kali H kali C kali per lambda kali T. Nah, jadi ini nanti di rumusnya dikalikan silang, jadi ketemu N sama dengan P kali lambda kali T per Hc. Jadi N-nya adalah 1,25 kali 10⁻⁻³ watt dikali 5,28 kali 10⁻⁻⁷ meter kali 1 per 1,99 kali 10⁻⁻25 joule per meter menjadi 6,6 kali 10⁻⁻10 per 1,99 kali 10⁻⁻25. Ya, jadi ketemu 3,32 kali 10⁻15 foton. Sekian dari saya. Soalnya mungkin agak mudah ya. Jadi mungkin dapat dipahami dengan mudah.
Yang lain mungkin ada yang bertanya. Aku masih belum sih. Nah, yang, Belum. yang lainnya mungkin Raffi Sudah cukup. Sudah sudah cukup. cukup ya. Iya. Ini yang terakhir ya saya ya. Atau masih ada lagi? Sudah terakhir. Berarti mungkin bisa kita cukupkan sampai sini dulu ya, teman-teman. Iya, Nah, jika memang nanti masih ada soal lain yang bisa kita bahas, mungkin bisa di-share di grup. Kayak gitu. Ya udah sih, terima kasih banyak atas kerjasama kalian. Terima kasih juga atas ilmunya, menarik banget yang sudah disampaikan kalian tadi. Semangat kuliahnya. Makasih, Re. Selamat. Thank you. Semangat.